Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam audio kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang akhlak yang timbul dari rukun iman. Tapi sebelumnya akan kami perkenalkan tentang rukun iman itu sendiri. Rukun iman adalah 6 dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Memahami dan menghayati rukun iman akan membentuk pondasi iman yang kuat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah fondasi utama dalam Islam. Dengan mengenal Allah melalui namanya, sifatnya, dan ciptaannya, kita dapat membangun hubungan yang dekat dan penuh ketakwaan kepadanya. Mendekatkan diri kepada Allah sebagai hamba Allah, kita dapat mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, zikir, dan doa yang tulus. Hal ini akan menguatkan iman dan mempererat hubungan kita kepada Allah. Terus memaknai takdir Allah. Iman kepada Allah juga berarti meyakini segala ketentuan-ketentuan dan takdirnya. Kita harus bersabar dan bertawakal dalam menghadapi segala keputusan Allah demi mencapai ridhonya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu yang pertama mengenal malaikat. Malaikat adalah makhluk suci ciptaan Allah yang diberikan tugas khusus. Meyakini keberadaan malaikat memperkuat iman kepada Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Yang kedua yaitu mengenal tugas-tugas malaikat. Malaikat diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan manusia, hingga meniup sangkakala di hari akhir. Memahami peran malaikat membantu kita menghargai kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu sifat dan keistimewaan malaikat. Malaikat memiliki sifat-sifat mulia seperti taat, suci, dan patuh pada Allah. Mereka juga dianugerahi kemampuan istimewa yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Terus yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah mempunyai 3 pilar. Yang pertama yaitu mempelajari kitab. Mempelajari dan memahami Al-Quran serta kitab-kitab suci lainnya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini memperkuat keimanan dan membimbing kita dalam menjalani kehidupan dunia. Yang ketiga yaitu pilar yang kedua yaitu pesan ilahi. Kitab-kitab yang diturunkan Allah mengandung petunjuk, peringatan, dan hukum-hukum ilahi. Meyakini isi kandungannya membawa kita lebih dekat kepadanya. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah kepada umat manusia. Mempelajari dan mengamalkan isinya
merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul-rasulnya. Meyakini pada nabi dan rasul. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Terus peran rasul sebagai utusan Allah. Para rasul menerima wahyu dan petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Mereka bertugas menyebarkan agama Islam dan mengajarkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, keteladanan rasul. Rasul-rasul merupakan teladan yang sempurna bagi umat manusia dalam menjalankan ajaran agama dan menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus Allah untuk menyempurnakan ajaran agama Islam. Beliau menjadi panutan bagi umat muslim di seluruh dunia. Terus rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir meliputi keyakinan pada hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu hari kebangkitan, penghisapan, dan pembalasan di akhirat. Peristiwa-peristiwa di hari akhir. Hari akhir ditandai dengan beberapa peristiwa besar seperti tiupan sangkakala, kebangkitan, penghisapan amal, dan surga neraka sebagai tempat pembalasan. Terus selanjutnya yaitu kesiapan menghadapi hari akhir. Keyakinan akan hari akhir mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik, bertakwa kepada Allah, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal di akhirat. Poin yang keempat adalah hikmah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan, menghindari kemaksiatan, dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan di akhirat kelak. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Poin yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan dan takdir Allah yang telah ditulis sejak azali. Qadar adalah kehendak dan kuasa Allah dalam melaksanakan rencananya. Poin yang kedua, keyakinan kepada qada dan qadar Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah berdasarkan kuasa dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Poin yang ketiga yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar Allah. Keyakinan ini menumbuhkan sikap pasrah, tawakal, dan optimisme dalam menghadapi segala ketentuan Allah. Hal ini mencegah kita dari putus asa dan membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang. Terus poin yang keempat yaitu peran manusia dalam qada dan qadar. Meskipun segala sesuatu telah ditakdirkan, manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih
dan bertindak. Kita harus berusaha dan berdoa, namun tetap menerima dengan ikhlas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penjelasan rukun iman tadi, maka muncullah akhlak yang akan timbul dari rukun iman tersebut. Keyakinan yang teguh terhadap rukun iman akan melahirkan akhlak mulia dalam diri seorang muslim. Akhlak-akhlak ini menjadi buah keimanan dan mengarahkan seseorang untuk senantiasa berbuat kebajikan. Yang pertama, akhlak yang muncul adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, adil dalam bertutur dan bertindak. Yang keempat, penyayang dan peduli terhadap sesama. Yang kelima, sabar dalam menghadapi cobaan. Serta akhlak yang muncul dari rukun iman yang terakhir adalah rendah hati dan tidak sombong. Apa sih pentingnya memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang mulia? Memiliki akhlak yang baik adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Akhlak yang baik tidak hanya merefleksikan keimanan yang kokoh, tetapi juga membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga hubungan dengan Allah. Akhlak yang baik memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang dekat dan harmonis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini membawa berkah dan ridhonya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, membina interaksi sosial. Akhlak yang mulia akan membuat kita diterima dan dihormati oleh orang lain. Hal ini memudahkan kita dalam berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Terus pentingnya akhlak yang baik yang terakhir adalah memberikan contoh teladan. Sebagai umat muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Akhlak yang terpuji akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan dan alam semesta ini. Penjelasan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Jadi, untuk kesimpulan pada penjelasan yang sudah saya paparkan mengenai munculnya akhlak yang timbul dari rukun iman. Iman kepada rukun iman menjadi fondasi yang kuat bagi seorang muslim dalam menjalankan kehidupan. Keyakinan ini akan melahirkan akhlak mulia yang menjadi cerminan keimanan dan membimbing kita untuk senantiasa berbuat kebajikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat terutama untuk diri saya dan bermanfaat untuk yang mendengarkan pada umumnya. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.